Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikra Chandra. Nomor induk mahasiswa 1714143. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS dari mata kuliah Manajemen Perbankan. Oke, soal nomor 1 di sini adalah sebutkan undang-undang tentang perbankan dan jelaskan pengertian bank. Oke, jadi undang-undang perbankan di sini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Lalu pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 di sini adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, itu jawaban dari pertanyaan nomor 1. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu pertanyaannya adalah jelaskan peran Bank Indonesia yang Anda ketahui terhadap pemerintah. Oke, jadi peran Bank Indonesia yang saya ketahui terhadap pemerintah di sini adalah menjaga dan melaksanakan kebijakan moneter. Ya. Sudah jelas bahwa kebijakan moneter ini tidak bisa dijalankan oleh pemerintah sendiri, gitu, tetapi melalui Bank Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Oke, dan Bank Indonesia juga bisa menerbitkan surat-surat utang untuk APBN negara. Dan Bank Indonesia juga atas nama bangsa Indonesia bisa dapat menerima pinjaman utang luar negeri di sini. Bukan pemerintah itu sendiri, tapi melalui Bank Indonesia atas nama negara Indonesia. Tuh, selain itu juga Bank Indonesia bisa memberikan masukan atas rancangan APBN yang pemerintah buat. Ya, itu yang saya ketahui tentang peran Bank Indonesia terhadap pemerintah. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu pertanyaannya adalah jelaskan mengenai kegiatan bank. Oke, jadi kegiatan bank di sini yang pertama ada menghimpun dana dari masyarakat, ya. Iya, menghimpun dana. Jadi menghimpun dana di sini bisa berupa tabungan, lalu simpanan giro, deposito, dan sertifikat deposito. Lalu yang kedua ada menyalurkan kredit. Menyalurkan kredit di sini bisa kredit kendaraan, kredit rumah rakyat atau KPR, lalu kredit pekerjaan, kredit pendidikan, kredit usaha, dan lain-lain. Lalu yang ketiga di sini bank juga menyediakan tempat untuk nasabah menyimpan barang berharganya. Biasanya di sini bank menyediakan bankers untuk nasabahnya untuk menyimpan barang-barang berharga milik nasabah seperti emas atau surat-surat berharga lainnya. Lalu juga bank juga memberikan layanan seperti pembayarannya di sini bisa pembayaran untuk tagihan listrik, tagihan PDAM, tagihan leasing, dan lain-lain. Lalu juga bank bisa menjadi wali amanat. Lalu bank juga bisa untuk menerima pembayaran gaji, pemberian hadiah, dan lain-lain. Ya itulah kegiatan bank. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 4, yaitu soalnya sangat panjang sekali ya. Ini mengenai tentang dampak dari COVID-19 atau virus corona yang terjadi di seluruh dunia. Karena yang kita ketahui bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini tidak hanya di negara kita, negara Indonesia, tetapi juga terjadi di dunia ya. Yang kita ketahui bahwa ekonomi di dunia pun kini sudah mulai agak tergoncang atas pandemi COVID-19 ini. Ya, di sini mengapa ekonomi di dunia mulai agak tergoncang, karena di sini sudah mulai mati atau berkurang kegiatan ekspor dan impor, karena di mana
beberapa negara pun sudah melakukan lockdown kepada negaranya atau membatasi masuknya orang atau barang melalui perbatasan negaranya gitu. Di sini jadi yang menyebabkan agak terguncangnya ekonomi tuh, karena penutupan atau melockdown negaranya masing-masing gitu. Jadi kebijakan ekonomi yang dibuat oleh negara kita di sini adalah yang pertama agar memangkas anggaran APBN atau APBD untuk belanja yang tidak perlu gitu. Itu kebijakan yang pertama. Lalu kebijakan yang kedua adalah Presiden Joko Widodo juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana anggarannya ulang untuk mempercepat pengentasan dampak corona baik di sisi kesehatan dan ekonomi. Lalu yang ketiga juga Presiden Joko Widodo meminta pemerintah pusat serta pemerintah daerah menjamin ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. Nah, jadi kebijakan ekonomi ini di tengah pandemi COVID-19 saya kutip dari kompas.com. Di sini menurut saya sudah mulai baik agar yang menurut saya dana-dana di APBN atau APBD yang tidak perlu untuk dipangkas, untuk digantikan atau dialokasikan ke lain gitu, untuk melawan virus corona atau pandemi COVID-19 ini. Itu. Lalu terjaganya ketersediaan bahan pokok di sini sangat perlu ya. Sangat perlu sekali bahwa di negara Indonesia ini masih mayoritas, mohon maaf, adalah kurang mampu, di mana pekerja atau masyarakat di sini sebagai buruh harian terganggu atas dampak pandemi COVID-19 ini. Sehingga ekonomi masyarakat mulai agak terguncang juga karena banyak di beberapa daerah sudah melakukan karantina daerahnya, sehingga masyarakat tidak bisa lagi untuk mencari jaringan untuk keluar daerahnya gitu, karena sudah dikarantina daerahnya tersebut gitu. Nah, ketersediaan bahan pokok juga ini di sini sangat penting karena agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Oke, dampak pandemi COVID-19 ini juga mengguncang perekonomian negara kita, di mana di beberapa daerah sudah mulai mengalami kenaikan atas bahan pokok seperti gula contohnya. Namun di sini pemerintah tetap menjaga ketersediaan pasar mengenai gula agar harga gula di sini tetap stabil. Kalau kita ketahui karena gula di sini merupakan bahan pokok yang sangat penting untuk masyarakat, karena masyarakat pasti selalu membutuhkan gula. Di pasaran harga gula sudah mencapai 17.000 per kilogram, tetapi di sini Presiden Joko Widodo melalui kebijakannya tetap menjaga ketersediaan gula untuk seperti di pasar-pasar, supermarket atau pasar-pasar seperti pasar swalayan. Di sini pemerintah menjamin harganya tetap stabil, yaitu di harga 12.500 per kilogram untuk gula pasir. Lalu di sini bagaimana manajemen perbankan atau manajemen bank seharusnya untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini gitu. Kalau menurut diri saya di sini bahwa peran bank itu sangat penting ya, karena kegiatan bank itu selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi bank menghadapi kasus COVID-19 ini agar tetap bisa menjalankan kegiatannya gitu, agar tidak menghambat berjalannya kegiatan ekonomi masyarakat. Karena jika bank-bank mengurangi kerjanya atau mengurangi kegiatannya, waktu kegiatannya di kendala COVID-19 ini akan membuat ekonomi masyarakat semakin terguncang karena tidak ada kegiatan bank di sini. Dan masyarakat
sangat membutuhkan itu kegiatan bank gitu. Ya di sini jadi bank hanya bisa manajemen bank untuk menanggulangi COVID-19 di sini hanya bisa dengan menjaga agar para stafnya untuk tetap sehat, lalu juga menyediakan hand sanitizer untuk mencegah penyebaran virus di bank-bank, lalu juga bank menjaga untuk kegiatan banknya itu untuk menjaga tidak sampai terjadi likuiditas besar-besaran gitu, agar tidak terjadi inflasi gitu. Jadi di sini bank harus tetap bisa melayani kebutuhan masyarakat agar masyarakat tidak melakukan kegiatan besar-besaran untuk menarik dananya dari bank gitu. Ya itu saja sih menurut saya untuk menjawab pertanyaan soal nomor 4 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.